Tak kunjung membaik, kini sebuah permasalahan yang melibatkan GG Francisca dengan Ayu Aulia nampaknya semakin pelik untuk diselesaikan. Ya, setelah ramai soal konflik yang terjadi di antara keduanya, diketahui masalah tersebut kian memanas setelah pihak Ayu Aulia secara resmi melaporkan GG Francisca dengan tudingan penganiayaan yang terjadi pada beberapa waktu lalu. Sontak, dengan adanya hal ini pula seakan memperkeruh situasi yang pada nyatanya sudah panas sejak awal. GG yang sudah habis kesabaran dengan tingkah laku Ayu Aulia kini akan membuktikan sekaligus menampik adanya berbagai tudingan yang dilontarkan oleh mantan kerabatnya itu. Lantas, benarkah GG Francisca berniat melaporkan balik Ayu dengan perkara berbeda? Saya tidak pernah menyentuh kulit dia. Tidak terjadi apa-apa. Oh, itu hanya pengakuan dia aja Ya, sebelah kapan? pihak. Kapan? Tidak tahu itu ya. Gimana? Itu kan kalau di dalam hukum kan istilahnya ada lecus delicti, tempus delicti, tempat kejadiannya di mana, waktu kejadiannya di mana. Kalaupun memang betul itu dianiaya, itu kan bukti-buktinya apa. Nah, pada pokoknya kami dan klien kami juga tidak merasa melakukan hal itu, gitu kan. Apalagi penganiayaan itu tidak merasa, dan kemudian juga selama ini belum ada laporan yang kami terima. Kalau memang betul memang dia itu selaku korban, ya mungkin nanti juga ada laporannya. Kalau misalkan ada laporannya, kita kan kooperatif, kita akan jelaskan apa adanya. Betul. Saya ngobrol baik-baik. Ayo kalau mau ngobrol berdua, tidak usah ada kamera, selesaikan baik-baik. Kita ngobrol berdua. Dan di situ pun katanya banyak saksi kan. Ya, karena habis wawancara juga. Dan di situ juga banyak saksi. Dia ngobrol sendiri ya, dia lebih ngoceh-ngoceh sendiri. Saya nggak terlalu menanggapi. Dia cuma ngomong-ngomong sendiri, saya juga nggak jelas apa yang dia omongin. Terus saya bayar bill terus pulang. Setelah dia datangin saya, terus malamnya dia clubbing. Kan orang bisa aja bersilat lidah ya, tapi kan kita semua kan namanya laporan ke polisi itu harus ada 2 alat bukti dan 2 saksi kan. Alat buktinya itu kan pasti ada visum dong. Masa visum bisa kita buat-buat? Ya kan? Berarti kita mempermainkan pihak berwajib dong. Gitu sih. Nah, terus satu lagi apa alat buktinya? Itu kan pada saat preskon kan dia kan udah jelas kan, banyak yang melihat. Ya itu terserah dia mau mengakui atau enggak, itu kan haknya dia. Tapi kan nanti biarkanlah pihak berwajib yang menentukan gitu, karena kita tidak berhak juga untuk menentukan. Siap aja. Karena ya memang saya nggak salah, tergantung ya Pak. Kalau memang betul tidak terbukti, kita akan lapor balik. Kita akan lapor balik. Sedangkan dia bilang, Ate tidak mau memblow up masalah ini. Tapi nyatanya kan semua juga tahu yang berkoar di Instagram siapa, bahkan dia sudah mengakui kan. Saya lihat tuh tadi tuh ada rekamannya mengakui bahwa dia ada katanya kan saya sudah kasih lihat buktinya di Instagram. Buktinya ya. Sedangkan di Instagram ada undang-undang ya, bukan Bang? Undang-undang. Ya, jadi perlu saya sampaikan bahwa klien kami sudah melapor. Ya. Artinya bahwa klien kami ini korban. Jadi lu mau berkuar sampai di mana, lu mau pakai siapa, kita tidak peduli. Yang penting penegakan hukum dan proses hukum berjalan. Kami minta keadilan buat klien kami. Ya, 2 perkara yang dilaporkan, baik ITE maupun kasus kekerasan atau penganiayaan di Polres Jakarta Selatan. Yang kami minta adalah polisi objektif segera memanggil si terlapor dan segera jadikan tersangka. Seperti yang diketahui sebelumnya, awal permasalahan Ayu Aulia dengan GG Francisca ditengarai oleh dugaan perselingkuhan yang diduga dilakukan suami GG dengan Ayu. Aksi saling serang di sosial media pun tak terelakkan di antara keduanya. Bahkan sesekali GG juga mengungkap sebuah tabir di balik perselingkuhan yang dilakukan sang suami dengan mantan kerabatnya itu. Meski beberapa bukti telah terungkap satu demi satu, namun Ayu Aulia nampaknya enggan disalahkan dan menampik adanya cap pelakor yang melekat sejak ia dituding sebagai orang ketiga dalam rumah tangga GG Francisca. Lantas, benarkah pihak GG Francisca kini masih menyimpan bukti-bukti yang akan ia ekspos dalam waktu dekat? Ya gimana sih,
kalian yang perempuan kalau misalkan ada suaminya yang menjanjikan ini itu, marah nggak sih? Kepada wanita lain khususnya. Kepada wanita lain, apalagi itu teman sendiri. Terus pergi karaoke, marah nggak sih kalian sebagai perempuan? Wajar seorang istri melihat chattingan mesra suaminya bersama teman dekat. Kalau memang itu ya kenapa tidak dilaporkan pasal undang-undang perselingkuhan, perzinahan. Kalau memang dia bilang dia punya bukti kan selesai. Kalau cuma orang transfer terus chatting-chatting segala macam, saya sama Bang juga sering chatting-chatting bercanda. Bang lagi apa? Jadi begini loh, Biasa aja. pasal perselingkuhan itu orang berhubungan itu di dalam kamar baik tertutup maupun tidak tertutup, dua insan yang berbeda jenis kelamin, ya kan, di dalam satu kamar. Sekarang perselingkuhan model apa? Kalau orang di umum kami ngopi, chatting apa tidak berselingkuh. Itu biarkan nanti kalau memang dia merasa dia korban, udah silakan laporkan saja. Lah itu kan saya yang di chat begitu. Apakah saya ada membalas? Saya tidak bilang saya kangen. Itu kan pihak laki-lakinya. Itu juga kan saya yang memberikan chattingannya. Nih laki lo begini, kan gitu. Bener dong. Terkecuali klien saya ini yang chatting. Betul. Saya yang sayangan. Kalau si Kan lakinya chatting, bercanda-bercanda. berarti kan urusan dia dong. Iya. Hukum itu begini loh, jangan dibolak-balik. Siapa yang melakukan, siapa yang bertanggung jawab. Setuju, Bang. Jangan yang melakukan siapa, suruh dia yang bertanggung jawab. Setuju. Faktanya dia tidak bisa melapor kan? Ayo laporin aja kalau memang benar. Tapi kalau lu fitnah terus di media sosial, udah pasti kita ambil langkah hukum yang keras. Gak ada, teman aja. Aku memang banyak teman cowok. Karena aku udah bilang, aku memang banyak teman laki-laki. Dan dia juga kenal sama tunangan aku ya, Mas Abi ya. Jadi menurut aku nggak mungkin itu terjadi gitu. Transferan. Kalau itu kan silakan Anda melapor dan saya akan jelaskan itu transferan apa. Itu transferan untuk makan bersama keluarga saya dan teman-teman saya. Ada dia datang untuk bercerita, curhat bahwa dirinya ternyata si istrinya itu punya suami lagi di Cianjur. Jadi yang pelakor itu siapa? Gitu loh, pelakor. Jadi Bang, dia sudah menikah lagi. Kalau bicara perselingkuhan, berarti dia masih ada hubungan hukum antara si laki sama perempuan masih. Tapi kalau sudah tidak ada hubungan hukum, tidak ada sistem perselingkuhan. Nggak ada dalam undang-undang perselingkuhan kalau tidak ada perkawinan. Orang Ada, selingkuh ya, kan ya. berarti salah satunya harus menikah dong. Ya. Nah, kalau dia menikah, berarti kan yang salah satu pihak berselingkuh atau dengan Ya. itu baru dikatakan selingkuh. Ya, saya Tapi kan kalau duanya sudah tidak ada hubungan hukum atau cerai dan lain sebagainya, berarti itu sudah dianggap selingkuh. Kalau dia kan menganggap ini semua orang teman, sahabat gitu loh. Kecuali dia menangkap di hotel mereka dua di satu Ya. kamar dan lain sebagainya, baru Dan saya terbukti. tantang. Nah. Saya tantang. Kalau memang Anda bisa membuktikan saya di hotel mana, jam berapa, baju apa, jam berapa, fotonya mana, silahkan. Saya siap dituntut. Gak apa-apa. Itu kan hak manusia, hak warga Indonesia kan. Setiap warga Indonesia kan berhak untuk mempunyai haknya masing-masing. Sebenarnya kami menunggu itu. Itu tadi kalau Kami memang itu menunggu itu. Silakan buat LP Iya. kalau memang itu benar. Benar. Karena kalau tidak benar Karena pasti juga- kami counter juga LP. Iya, bawa pelaporan palsu dong. karena juga pasal perzinahan itu kan susah, pembuktiannya susah. Itu tadi yang disampaikan rekan saya pemenahak itu benar yang disampaikan pembuktiannya bahwa perzinahan itu laki-laki dan perempuan di dalam kamar berdua, itu pun kalau ada saksi yang melihat benar-benar mereka pada saat itu melakukan hubungan suami istri. Kalau di dalam kamar pun tapi masih pakaian lengkap nggak bisa dong itu dibilang perzinahan atau perselingkuhan kan. Pernah di kamar berdua sama dia? Enggak sih ya, Enggak ya. Mudah-mudahan. belum. Perempuan dan laki-laki kenapa selalu pelakor yang disalahkan perempuan, bukan begitu Bang? Kok nggak suaminya sendiri? Kenapa suaminya juga kenapa tidak disalahkan? Itu kalau perempuan pelakor, kalau laki-laki pelukir. Pelukis. Pelukis. Pembinar.